Saudara sekalian, di mana saja berada, selamat siang. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat selalu dimanapun sudah berada. Pada hari ini, saya akan menjelaskan yang berhubungan masalah-masalah tanah di wilayah Indonesia, yang pada akhir-akhir ini masalah tanah jadi masalah yang sangat krusial di lapangan. Namun pada awal Januari dikeluarkanlah aturan pemerintah, dalam hal ini Menteri ATR atau Kepala BPN Republik Indonesia, mengeluarkan peraturan menteri ATR atau Kepala BPN Republik Indonesia, yaitu dengan nomor 1 tahun 2021 yang dikeluarkan 12 Januari 2021 tentang sertifikat elektronik. Apa itu sertifikat elektronik? Bagaimana tentang kegunaan sertifikat elektronik, dan aturan tersebut mengatur bagaimana. Secara garis besar kami akan menjelaskan tentang sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini diatur oleh peraturan Menteri ATR Kepala BPN RI ini nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Ini mempunyai tujuan sebagai pengganti sertifikat yang lama nantinya, atau pendaftaran sertifikat yang baru. Sertifikat yang baru untuk pertama kali nanti harus didaftar secara elektronik. Ini mempunyai tujuan, sertifikat ini akan lebih aman, terjaga dalam penyimpanannya, akan lebih terjaga. Kemudian dapat terkoneksi sertifikat elektronik ini dengan instansi-instansi yang terkait, misalnya saja dengan arsip nasional, kemudian akan berhubungan dengan yaitu BSSN, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara. Ini akan terkoneksi ke situ. Ini masalah penjagaan atau terakurasinya, terawasinya secara yuridis tidak dapat dipalsukan. Jadi sudah jelas di situ akan dipantau melalui BSSN, Badan Siber Sandi Negara. Kemudian bisa dikaitkan juga nanti sertifikat elektronik ini dengan masalah-masalah yang berkaitan misalnya tentang perpajakan. Bisa berkaitan dengan masalah perbankan, berkaitan dengan masalah data-data yang diarsipkan ke negara dan sebagainya, yang bisa terkoneksi antara BPN, kota, kabupaten, provinsi atau kanwil, dan BPN pusat dengan instansi yang terkait. Data-data yang sudah diupload ke pengajuan sertifikat oleh pemohon sertifikat akan terkumpul dalam sistem pangkalan data. Jadi data-data untuk pensertifikatan, baik itu data fisik maupun data yuridis yang telah
tervalidasi oleh pejabat yang berwenang, maka kemudian diajukan ke permohonan sertifikat tanah tersebut, ya. Dan sekarang tidak mendaftar di BPN dengan berjubel mendaftar tanah sertifikat di BPN. Sekarang bisa di luar BPN secara elektronik. Ya, ada data-data form yang nanti akan diperjelaskan oleh sosialisasi pihak pemerintah nantinya. Karena pensertifikat elektronik ini tidak serentak seluruh Indonesia, namun akan diawali oleh pemerintah untuk tahapan-tahapan daerah-daerah tertentu yang lebih didahulukan, ya, kanwil-kanwil tertentu yang didahulukan sebagai proyek percontohan untuk pertama kali pendaftaran sertifikat elektronik. Nah, selanjutnya dalam sertifikat elektronik ini, ya, tadi saya katakan bahwa data yang akan dimasukkan ke pendaftaran sertifikat, ya, data yang merupakan data fisik dan data yuridis, setelah divalidasi kemudian akan dialih data, ya, akan dialih media, maksud kami yaitu dengan cara diupload setelah di scan dan data yang asli sudah tervalidasi lebih dulu oleh pejabat yang bersangkutan, ya. Kemudian sesuai dengan form elektronik yang nanti bisa dibuka di barcode, yang harus dibuka, di situ ada form pengisian, ya, persyaratan data fisik, kemudian data yuridis, identitas person-person yang mengajukan sertifikat, semua ada di situ setelah diisi. Kemudian setelah lengkap, kemudian tervalidasi semua, maka yang bersangkutan menandatangani pengisian sertifikat elektronik ini dengan tanda tangan elektronik. Nah, bisa juga yang mengajukan sertifikat ini tidak bisa tanda tangan. Nah, ini harus ada aturan, bisa sidik jari. Karena tadi untuk tanda tangan sudah terkoneksi dengan BSSN, ya, Badan Siber Sandi Negara. Ya, ini akan sekali pakai, tidak bisa dipalsukan, ya. Bahkan ini bisa berlaku tidak hanya Indonesia, dimanapun tanda tangan elektronik atau sidik jari bisa mudah dilacak apabila ada pemalsuan, dan ini sulit untuk dipalsukan sistem elektronik ini, data-datanya, karena data itu akan dikumpulkan di pangkalan data, terkoneksi dengan arsip nasional, juga bisa terkoneksi dengan kanwil, BPN kota, kanwil, dan BPN pusat. Nah, ini bisa mudah dipantau sertifikat elektronik. Mungkin itu kaitannya dengan masalah perpajakan, bisa saja ini terkoneksi dengan perpajakan, dan apakah pemilik sertifikat sudah membayar pajak atau tidak, bisa diklik di situ oleh petugas bahwa ini belum membayar XYZ, harus dilengkapi dulu. Misalnya aja, untuk mau misalnya saja melihat barcode atau menggunakan sertifikat untuk kepentingan apa, hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan harus diselesaikan dulu. Misalnya dengan perbankan bisa cek-recek dengan sertifikat elektronik tadi. Dan yang perlu diketahui bahwa sertifikat elektronik itu setiap person pemilik sertifikat elektronik akan diberikan 14 digit, ya, 14 digit yang
diberikan kepada pemilik sertifikat elektronik. Ya, misalnya seperti KTP ya, ada NIK-nya. Kalau ini NIK sertifikat ya, 2 digit yang di depan menandakan wilayah nasional, misalnya wilayah Kanwil X misalnya, 2 digit, kemudian kabupaten atau kota, 2 digit kemudian misalnya tentang kecamatan, kelurahan atau desa, dan data personil dari pemilik sertifikat. Jadi seluruh Indonesia pemilik sertifikat tidak akan bisa tumpuk ya, karena setiap pemilik sertifikat mempunyai identitas 14 digit yang akan dipunyai oleh pemilik sertifikat elektronik. Selanjutnya, bahwa saya katakan tadi bahwa semua data-data ini harus tervalidasi secara baik ya. Namun yang perlu dicatat lagi bahwa setiap pemohon sertifikat belum tentu paham tentang elektronik. Nah, saya punya keyakinan bahwa semua orang yang person-person yang mempunyai uang banyak, harta banyak, belum tentu paham tentang elektronik. Ya, seluruh Indonesia. Nah, ini nanti perlu sosialisasi. Ya. Kalau tanda tangan atau cap sidik jari harus yang bersangkutan, tidak bisa diwakilkan tentu saja. Ya, karena itu sertifikat hak milik kekuatannya sama dengan sertifikat buku atau secara konvensional ya. Yang sertifikat itu berwujud kertas, kekuatannya sama. Kekuatannya. Ya. Nah, cuman nanti sertifikat yang berwujud buku konvensional ini akan ditarik secara bertahap, akan diganti sertifikat elektronik, dan data semua nanti akan disimpan sebagai warakah di BPN, tetap disimpan ya, data-data lama disimpan di BPN. Kemudian setelah sistem elektronik akan disimpan di pangkalan data ya, data-data tentang pertanahan yang diajukan untuk pensertifikatan. Dan persyaratan-persyaratan pengajuan sertifikat ini tidak lepas dengan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Ya. Ini persyaratan tetap harus sesuai, namun harus divalidasi, kemudian di-scan dan di-upload ke sistem elektronik. Ya. Saya katakan tadi, bagaimana kalau person-person tidak paham elektronik? Kalau mau mengajukan sertifikat, jelas masalah-masalah yang timbul di lapangan, orang yang tidak tahu elektronik atau mensertifikatkan sendiri melalui misalnya media elektronik, melalui laptop atau melalui HP dan sebagainya, tidak bisa, pasti akan muncul. Saya punya keyakinan, yaitu jasa-jasa untuk pengurusan sertifikat, baik itu jasa perorangan yang mendapatkan kuasa atau badan hukum yang mendapatkan kuasa ya. Yang jelas menurut saya, lapangan pekerjaan yang akan tambah jasa pengurusan ini adalah notaris. Notaris akan tambah pekerjaan untuk misalnya bikin akta jual beli plus pemecahan plus pensertifikatan. Nah, ini akan diserahkan pada notaris. Ya. Notaris harus betul-betul menguasai masalah pensertifikatan secara elektronik ini. Ya, harus menguasai. Ya, baik landasan hukumnya, baik aturan-aturan bagaimana untuk mensertifikatkan, bagaimana
tentang validasinya, apakah itu yang bersangkutan atau biro jasanya, misalnya untuk memvalidasi kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap surat yang perlu divalidasi. Ya. Misalnya contoh surat ukur, pengajuan ukur harus divalidasi misalnya. Nah, surat misalnya data fisik semuanya, data yuridis harus divalidasi semua. Baru notaris terima misalnya, atau perorangan atau badan hukum sebagai biro jasa. Baru kalau sudah validasi, valid sesuai dengan data yang asli, baru diupload. Setelah diupload semua, yang bersangkutan dipanggil untuk menandatangani tanda tangan sertifikat atau mungkin bisa sidik jari. Ya. Jadi menambah lapangan pekerjaan pada lembaga ataupun perorangan atau pejabat notaris. Ya, ini karena yang paham tentang fungsi pertanahan biasanya sampai sertifikat. Nah, hal demikian pasti banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan jasa-jasa seperti itu. Ya. Kemudian dalam pensertifikatan elektronik ini, menurut saya perlu ada mapping pertanahan. Ya, perlu ada mapping pertanahan di seluruh Indonesia. Tanah-tanah yang ada di seluruh Indonesia perlu diadakan mapping atau pemetaan tanah-tanah. Baik itu yang sudah sertifikat, baik itu yang belum sertifikat, baik itu tanah adat atau tanah yayasan atau tanah negara atau tanah bekas egedom dan VI misalnya. Perlu ada pendataan secara lengkap seluruh Indonesia. Nah, gunanya apa ini? Gunanya adalah sebelum sertifikat elektronik ini diterapkan, data-data lapangannya sudah ada, terekam dulu dalam sistem pendaftaran sertifikat. Dengan diklik Kanwil X, kota X, sampai kecamatan dan kelurahan X. Nah, ini akan termonitor. Oh, tanah negara masih sekian, batasnya ini, jalannya ini, luasnya segini, dikuasai oleh X, Y, Z. Kemudian tanah yayasan yang belum sertifikat terletak di sini, di sini, di sini. Batas-batasnya utara, barat, selatan, dan timur. Pemiliknya ini. Data ini sudah terdeteksi semuanya seluruh Indonesia. Ya. Baik itu tanah-tanah yang masih dikuasai oleh negara maupun dikuasai oleh pemerintah daerah. Ya. Dikuasai oleh desa, bengkok, dan sebagainya. Semua harus terdeteksi untuk memudahkan pemetaan pensertifikatan elektronik nanti. Ya, ini harus lebih dulu terdata dulu data-data di lapangan tentang tanah-tanah yang ada di wilayah masing-masing ini, ya, di kelurahan atau desa, ya, wilayah kabupaten atau kota, kanwil tertentu. Data ini harus terkumpul dulu, masuk data elektronik. Ya. Dengan demikian, setelah terkumpul, ini akan memudahkan untuk pensertifikatan elektronik menghindari pensertifikatan yang tumpuk. Ya, pensertifikatan yang tumpuk dan batas-batas yang melonjak, ini tidak akan terjadi lagi nanti dalam sertifikat elektronik. Ya. Seperti sekarang ini, apa itu yang saya jelaskan tadi, bahwa sertifikat elektronik ini akan
berikan kepada pemohon apabila sudah ditandatangani tadi, ya. Kemudian semua akan terkoneksi dengan badan di tingkat nasional, yaitu sinkronisasi data sesuai dengan Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Ya. Jadi ini seperti contoh di Kota Semarang, ini sudah ada PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Ini sudah dimulai di tingkat desa-desa dan kelurahan seluruh wilayah, ya, Jawa Tengah. Nah, ini nanti akan dipakai untuk pendataan elektronik. Saya kira itu, saudara sekalian. Terima kasih atas perhatian saudara, dan ini akan saya lanjutkan lagi nanti pada tahapan penjelasan saya di dalam Sandi Sularso Law Channel, ya. Terima kasih, jangan sampai lupa like dan subscribe. Thank you, terima kasih. Ya.